Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita tidak bosan-bosannya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Kita bisa berjumpa kembali ya anak-anak ustazah dalam pembelajaran kita daring. Nah, langsung saja kita lanjutkan materi pembahasan kita tentang fluida. Ya, saya yakin anak-anak ustazah nih masih ingat lah apa yang kita bahas di minggu lalu tentang fluida. Kita udah ada contoh soal itu kan. Jadi ini ustazah mau ngasih soal aja lah nih hari ini untuk anak-anak semua. Kasihlah dulu latihannya. Setelah ujian dapat ntar lagi udah mau dapat hasil, biar tahu kayak mana kira-kira belajarnya udah betul apa tidak gitu kan. Nah, ini kemarin udah tentang ini ada contoh soal tentang perhatikan boleh dimasukkan, udah ada saja kasih contoh soal seperti ini ya. Ini adalah beberapa penerapan dari hukum Pascal, pompa hidrolik. Ini dia pompa hidrolik, dongkrak hidrolik, dongkrak atau juga mesin hidrolik pengangkat mobil. Yang dia di door smear pencuci mobil itulah. Rem hidrolik juga. Nah, ini adalah salah satu aplikasi daripada hukum Pascal. Jadi dia mengandalkan tekanan apa bunyi hukumnya? Tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sebesar berapa gaya yang dikasih, segitu juga lah yang akan diteruskan gitu. Ini juga kemarin sudah penerapan hukum Archimedes, baik dia terapung, melayang ataupun tenggelam. Formulasi rumusnya juga udah ada saya kasih kan. Begitu juga dengan penerapan hukum Archimedes, contohnya adalah hidrometer. Hidrometer ada kapal laut. Kapal laut ini adalah salah satu aplikasi dari hukum Archimedes. Di mananya ustazah? Jadi kan pada teori Archimedesnya dia mengatakan bahwa berapa besar gaya yang masuk segitu juga lah nanti zat cair yang akan dipindahkan, ada gaya apungnya gitu kan. Jadi kalau dibandingkan dengan makanya kapal laut itu sebesar apapun dia, dan bahkan dia itu terbuat dari besi baja yang berat tapi dia nggak tenggelam di lautan gitu. Kenapa? Nah, itulah mengandalkan gaya Archimedes, ada gaya apungnya. Jadi berapa massa daripada benda yang ada di permukaan laut, segitu juga lah ada gaya apung yang menolak untuk mengapung dia bendanya tersebut gitu. Jadi ya air laut itu kan volumenya banyak gitu kan, tidak bisa mengalahkan kapal laut, itu tidak akan bisa mengalahkan banyaknya volume air laut tersebut ya, makanya dia akan tetap mengapung gitu. Nah, berikutnya juga kapal selam nih. Kapal selam di dalam permukaan laut dia tuh. Kayak mana prinsip kapal selam? Ini tugas kalian ini. Kayak mana sih prinsip kapal selam? Pernah lihat gak? Ini ilustrasinya begini. Ini biasanya digunakan untuk apa? Untuk peperangan. Kenapa kapal selam itu bentuknya kayak begini ya? Ayo ustazah, mau nih pertanyaannya dijawab. Japri ustazah, kenapa bentuk kapal selam itu kayak begini dia? Kenapa nggak kayak gini? Ya, terus kayak mana sistem kerjanya? Kok bisa dia itu berjalan di dalam lautan gitu. Nah, kok bisa? Ini kan kapal selam ini di dalam dia bisa, nanti kalau muncul ke permukaan juga dia bisa gitu. Kayak mana sih sistem kerjanya itu gitu. Atau juga balon udara. Nah, kalau balon udara dia berarti fluidanya itu adalah berupa gas ya, berupa gas. Oke. Kita lanjutkan. Ini contohnya, contoh lain lagi tentang aplikasi dari
hukum Archimedes. Lihat contohnya itu. Hendra dan Henry membuat model kapal menggunakan 40 kaleng bekas, di mana tiap-tiap kaleng memiliki massa 50 gram. Kapal tersebut dicoba di air sungai yang memiliki massa 1000 kg per meter kubik. Saat kapal tersebut tercelup seluruhnya, massa yang berada di atas kapal sebesar 8 kg. Berapa volume tiap kaleng yang digunakan Hendra dan Henry untuk membuat model kapal? Ngerti nggak ini maksudnya? Jadi ada Hendra sama si Henry, orang tuh mau buat kapal-kapalan. Nah ya, dengan menggunakan 40 kaleng bekas. Nah kaleng kayak sisa susu kental manis lah. Jadi satu kaleng itu massanya 50 gram. Berarti kalau dia 40 kaleng berapa? Tinggal kalikan 50 dikali dengan 40 gitu. 50 gram ya, 50 gram. 50 gram berarti 0,05 kilogram ya. Jadi kapal itu mau dicoba di air sungai yang massa jenisnya rho-nya berarti rho 1000 kg per meter kubik. Jadi saat kapal tercelup seluruhnya, massa yang berada di atas kapal sebesar 8 kg. Pas waktu ditaruh di atas air itu massanya sebesar 8 kilo. Udah tinggal 8 kilo nih. Berapa volume tiap-tiap kaleng yang digunakan Hendra dan Henry untuk membuat model kapal tersebut? Nah ini pakai rumus Archimedes juga ya kan. Gaya apung sama dengan beratnya tambah dengan berat kapalnya si benda. Nah, jadi massa jenis airnya dikali dengan volume kapalnya dikali dengan massa, kan ini kan rumus daripada gaya apung ya, Archimedes kali beratnya massa kali gravitasi dikali dengan massa kapal dikali dengan gravitasinya. Jadi kita kan tadi mau cari berapakah dia volume daripada si kaleng yang digunakan untuk membuat model kapal. Dah? Nah, jadi volumenya itu adalah ini kalau kita rumusnya kita otak-atik seperti ini, massa ditambah dengan N. N itu dia apa di sini ya? Jumlah daripada kaleng yang digunakan. Jumlah kalengnya dikali dengan massa kalengnya gitu. Jadi tadi yang berada di atas kapal adalah 8 kilo, jumlah kalengnya adalah 40 dikali dengan massanya 0,05 kg, baru dikalikan lagi massa jenisnya dan dikali dengan jumlah dari kaleng tersebut, sehingga diperolehlah 10 per 40.000 atau sebandinglah dengan 0,25 kali 10 pangkat minus 25 atau setara dengan 250 ml. Ini kalau dia meter kubik itu kita setarakan dengan meter kubik itu setara dengan liter. Jadi kalau liter kita ubah ke mililiter ya kan, dia kan menjadi dikali 1000 ya. Jadi makanya ini dikali 1000 jadi 250 mililiter, itu dia konversinya. Nah oke, itu dia mengenai fluida yang statis. Kalau di buku-buku kalian apalagi buku yang lama, dia itu fluidanya dibuat dalam satu bab semuanya, baik itu fluida statis ataupun fluida dinamis. Akan tetapi ini kebetulan di bukunya dibuatnya adalah di di dua bab dia, fluida statis dan juga fluida dinamisnya. Tidak apa-apa, tidak ada masalah di situ. Kita bahas yang berikutnya itu adalah tentang fluida dinamis. Lawannya adalah statis, gitu kan. Yang akan kita bahas di sini tentang fluida ideal. Bagaimana sih yang dikatakan fluida yang ideal itu? Lalu jenis aliran fluida, ada persamaan kontinuitas, ada hukum Bernoulli, dan juga penerapannya seperti apa. Nah,
Apa yang dikatakan dengan fluida ideal? Ini sama, nanti kita akan membahas gas ideal di kelas 11 juga. Ada namanya gas ideal, ada juga fluida ideal. Walaupun sebenarnya tidak ada yang namanya ideal ya, yang ada itu mendekati ideal. Syaratnya dikatakan fluida itu ideal adalah yang pertama tidak kompresibel. Tidak kompresibel maksudnya adanya perubahan tekanan tidak akan mengubah volumenya. Jadi apabila diberi tekanan tidak akan mengubah volumenya, maka itu termasuk ke dalam fluida yang ideal. Jadi ditekan pun dia tidak hilang volumenya gitu, tetap segitu. Lalu juga tanpa gesekan. Jadi pada saat fluida itu mengalir, gesekan antara fluida dan dinding tempat mengalir itu dapat diabaikan. Jadi gesekannya sangat kecil gitu. Jadi ini berpengaruh juga nanti sama viskositasnya. Lalu aliran stasioner. Aliran stasioner itu setiap partikel fluida mempunyai garis alir. Ini kita tunjukkan nanti pada dinamika fluida atau hidrodinamikanya, ada ilustrasi alirannya, ada namanya aliran linear, ada namanya aliran laminer ya. Jadi inilah dia fluida, kategori fluida yang ideal. Tidak kompresibel, tanpa gesekan, dan juga alirannya adalah aliran stasioner. Nah, ini kita bahas dulu yang pertama tentang jenis aliran fluida. Ada dua jenis seperti yang saya katakan tadi. Kan udah saya bilang tadi tentang hidrodinamika. Ini kita bahas yang hidrodinamika. Hidrodinamika itu merupakan cabang daripada ilmu fisika yang pelajari tentang fluida yang bergerak atau fluida dinamis ya. Di mana di dalam fluida dinamis ini besaran tegangan permukaan itu dipengaruhi oleh kecepatan aliran, massa jenis, terus ketinggian. Nah, itu dipengaruhi oleh untuk fluida dinamis ini. Jadi partikel fluida itu belum tentu bergerak lurus beraturan, tapi mungkin juga berotasi ataupun bergerak tidak beraturan. Hampir sama dengan gas ideal nantinya, bahwasanya gas ideal itu dia gerakannya bisa dia berotasi, bertranslasi, vibrasi gitu kan. Jadi dia tidak hanya lurus saja gerakan daripada fluida itu gitu, alirannya gitu. Ya. Jadi itu dia makanya di sini kita hanya membahas fluida yang ideal, yaitu fluida yang punya sifat ini tadi, tidak kompresibel dan alirannya adalah aliran yang stasioner, yaitu linear dan laminer. Nah, perhatikan ini, laminer dan turbulen. Turbulen ini samalah dia itu dengan linear. Pernah nggak anak-anak ustazah mendengarkan kata-kata turbulensi gitu? Pernah nggak itu? Ya kan? Waktu biasanya kata-kata turbulen itu muncul saat saat ada misalnya kecelakaan pesawat, ada tuh kata-kata turbulensinya, gitu katanya kan. Bentar ya. Nah, jadi ada dua jenis aliran tadi. Yang pertama adalah aliran yang laminer, yang kedua aliran turbulen. Apa itu laminer? Jadi dikatakan laminer itu adalah pada aliran ini partikel fluida mengikuti lintasan yang mulus, ya, pada lintasan yang mulus, dan lintasan ini tidak saling bersilangan. Aliran laminar biasanya dijumpai pada air yang dialirkan melalui pipa atau selang. Sedangkan kalau aliran turbulen ditandai dengan adanya lingkaran-lingkaran tak menentu dan menyerupai pusaran. Aliran turbulen biasanya dijumpai di sungai-sungai, selokan, atau juga di atmosfer ketika
pesawat sudah lepas landing gitu kan, udah di atas, dia kan apalagi ketika kita apa namanya ya, ketika kita baru lepas landing, nah mau naik ke atas itu kan dia tekanannya kuat sekali. Kenapa? Kita melawan arusnya, turbulen itu dia lingkaran-lingkaran, kayak lingkaran pusaran-pusaran daripada gas, fluida yang berupa gas, itulah dia gitu. Itu dia turbulen namanya, makanya dikatakan turbulensinya seperti ini katanya gitu. Atau paling gampangnya itu adalah sungai ya, jadi kan aliran turbulen daripada sungai-sungai misalnya kan, ada dia kayak lingkaran-lingkaran gitu, berputar-putar kayak mengepul lah, misalnya kayak asap rokok ya. Nah, oke. Dalam hidrodinamika atau fluida dinamis, kita akan membahas beberapa hal, pokoknya yang berkaitan dengan gerak lah pada fluida. Apalagi sekarang ini kita melihat berita-berita, ini cocok kali nih materi kita ini kan, berita banyak yang mengatakan bahwa Jakarta banjir ini segala macam gitu kan. Nah ini kita akan mengetahui ada beberapa istilah yang sering mungkin kalian dengarkan, itu sebenarnya ilmu fisika. Yang pertama adalah persamaan kontinuitas. Pasti Ananda sering mendengarkan debit. Nah, banjir di Jakarta, Kali Ciliwung debit airnya segini gitu kan. Jadi sudah mencapai sekian meter. Nah, iya kan? Apa itu debit? Debit itu adalah besarnya laju yang mengalir atau volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Jadi kalau banyak yang mengalir dalam 1 detik berarti debitnya tinggi gitu. Saya ulangi, debit air itu adalah besarnya laju volume atau volume fluida yang mengalir per satuan waktu. Makanya debit disimbolkan dengan Q besar sama dengan delta V volume atau kelajuannya dibagi dengan waktu. Di mana ada juga debit aliran fluida sesaat, yaitu kalau udah ada kata-kata sesaat berarti itu diferensial lah itu ya, anak-anak ustaz ya. Jadi debit untuk di turunannya untuk yang sesaat dV per dt sama lah. Nah, jadi volume fluida yang mengalir setiap satuan waktu merupakan perkalian antara luas penampang dengan laju aliran fluida. Nah, ini untuk kontinuitas. Jadi kalau ustazah gambarkan, kita lihat di sini. Misalkan ini dia gambarnya seperti yang ada di slide ya. Nah, misalnya ini kan ada luasnya. Nah, ini juga. Jadi misalnya air itu mengalir dari sini. Kan biasanya di kanal-kanal itu kan ada dia buat aliran-aliran rongga-rongga lewatnya air itu. Misalnya air itu mengalir dari sini ke sini. Ini A1 luas pertama untuk aliran air, ini adalah A2. Lalu di sini ada laju dari luas pertama, ada laju dari luas permukaan yang kedua, penampang kedua. Dalam aliran fluida yang incompressible atau tidak bisa ditekan tadi itu, yang ideal nilai debit itu akan selalu konstan. Jadi debit pada penampang yang ini, yang besar ataupun yang kecil, itu sama debit 1, debit 2 itu sama ya. Saya ulangi, dalam aliran fluida ini kan kita anggap tadi fluidanya adalah fluida yang ideal. Maka baik dia itu pada penampang pertama dan juga pada penampang kedua, debitnya sama.
ya, debitnya sama. Jadi Q1 sama dengan Q2. Aliran di sini sama dengan aliran yang di sini gitu. Q1 sama dengan Q2. Udah? Dimana kalau kita substitusikan rumus debit itu kan tadi debit sama dengan volume dibagi dengan satuan waktu gitu kan, volume dibagi dengan satuan waktu. Kalau kita konversikan ke luas penampang yang seperti ini, udah, nah, volumenya itu kita peroleh nanti persamaan akhirnya Q sama dengan A dikali dengan V, kelajuan. Jadi kalau ini kita masukkan ke persamaan kontinuitas, berarti A1 dikali dengan V1 sama dengan A2 dikali dengan V2. Jadi hampir mirip kan dengan rumusnya si hukum Pascal itu gitu. Nah, itu dia yang pertama untuk si debit air, untuk persamaan kontinuitas ya. Nah, kita lanjutkan. Ini tadi ya, A kali kelajuan itu sama dengan konstan. Yang berikutnya adalah persamaan Bernoulli atau hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa hubungan besaran fluida dalam pipa antara tekanan, ketinggian, dan laju dinamika. Jadi tuh ini misalnya kayak ada Antuna sedang menyiram bunga gitu. Jadi hubungan antara besaran fluida dalam pipa yaitu tekanan, ketinggian, dan lajunya. Ini misalnya nih mengalir. Jadi besarnya berdasarkan hukum Bernoulli ini gampang sekali ngingat rumusnya nih kalau Ustazah bilang. Kenapa? Karena kita hanya mengingat P, tekanan ini kan tentang tekanan ya. P tambah ini rumusnya kayak ini rumus tekanan. Tekanan hidrostatik, ya kan? Ini kayak rumus energi kinetik. Ini kayak rumus energi potensial. Memang hampir sama, cuman konversinya sedikit. Ini energi potensial kan massa kali gravitasi kali ketinggian, MGH gitu kan. Nah, kalau ini rho GH sama sebenarnya. Kalau energi kinetik setengah MP kuadrat gitu kan. Kalau ini setengah rho V kuadrat. Jadi rho diganti menjadi M. Makanya gampang sekali mengingat untuk persamaan si Bernoulli ini. Ya, untuk persamaan Bernoulli dia membahas tentang besaran-besaran pada fluida yang mengalir. Jadi tekanannya sama dengan, katanya ini biasanya dia buatnya itu perbandingan memang. P tambah dengan rho GH tambah dengan setengah rho V kuadrat sama dengan konstan, atau dalam bentuk yang umum di mana laju aliran ataupun ketinggian fluida berubah, kita bisa menggunakan dalam bentuk lengkapnya. Inilah dia persamaan umumnya tadi kan, sama dengan konstan. Khusus untuk gambar yang seperti yang Ustazah tayangkan tadi, dia alirannya itu menanjak misalnya. Persamaan yang paling umum kita pakai untuk hukum Bernoulli ini adalah dia P1 kayak perbandingan dia. P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V kuadrat. Ini biasanya persamaan Bernoulli yang paling umum digunakan. Udah? Jadi berdasarkan persamaan ini artinya adalah jika V1 atau kelajuan pertama lebih besar dari kelajuan yang kedua, maka tekanan pertama
akan lebih kecil dari P2. Artinya di tempat yang laju alirannya besar, tekanannya kecil. Sebaliknya di tempat yang laju alirannya kecil, tekanannya akan besar. Ya, jadi Ustazah ulangi, jika laju pertama lebih besar daripada kelajuan yang kedua, maka tekanan pertama akan lebih kecil, berbanding terbalik dia ya. Jadi di tempat yang laju alirannya besar, tekanannya kecil. Sebaliknya di tempat yang laju alirannya kecil, itu tekanannya akan besar. Nah gitu. Nah perhatikanlah ini di gambar ini. Nah kan ini dia antara tekanan di sini dan tekanan di sini, kelajuan di sini, kelajuan di sini. Ada ketinggian ini kan, ini ketinggian dari permukaan tanah, ini ketinggiannya, ini yang dimaksud ketinggiannya ya. Bagaimana di sini, bagaimana tekanan di sini, bagaimana kelajuan di sini, bagaimana tekanan di sini, bagaimana kelajuan di sini. Kan gak jarang kita kalau udah tinggi kali kita buat apanya itu semakin kecil gitu kan, semakin kecil dia volume airnya gitu kan. Kenapa ya kok misalnya rumah anti itu di lantai 3 misalnya, loh airnya kok makin ke atas kok makin kecil ya, nah gitu misalnya. Oke, baik anak-anak Ustazah, ini salah satu contohnya untuk untuk penerapan persamaan kontinuitas. Contohnya nanti dulu ya. Penerapan persamaan kontinuitas misalnya adalah selang penyemprot seperti yang tadi ya, ujung selang ditekan biasanya kan kalau misalnya di dorsemir itu biar kencang dia aliran airnya. Kalau yang menggunakan selang itu kan dia kita tekan dia ujungnya, biar apa, biar tembakannya itu kuat gitu kan. Ujung selang ditekan yang berarti memperkecil penampang ya kan, diperkecil lubangnya itu kan, sehingga laju alirannya menjadi lebih besar. Jadi masuk akal ya anak-anak Ustazah ya, kalau dia volumenya atau jika dia penampangnya diperkecil, maka lajunya atau tekanannya juga akan semakin besar. Contohnya juga penyempitan pembuluh darah. Ini sering penyakit yang paling banyak sekali diderita oleh orang zaman sekarang ini akibat ya pastinya adalah masalah makanan misalnya. Pada pembuluh darah yang mengalami penyempitan, ya pembuluh darah yang mengalami penyempitan, baik itu penyempitan karena lemak atau kapur dan lain-lain, yang laju aliran darah itu akan lebih besar daripada laju aliran darah pada pembuluh normal. Makanya lah bisa terjadi tiba-tiba stroke gitu, karena dan juga namanya dia pembuluh darahnya udah sempit gitu, sehingga kan si darah itu dia lebih susah untuk dipompa sama jantung ya kan. Nah jadi makanya bisa tiba-tiba orang yang penyempitan pembuluh darah itu dia mengalami stroke gitu kan. Nah itu salah satu penerapan persamaan kontinuitas. Nah atau yang ini yang biasanya dilakukan praktek oleh kakak-kakak kalian kalau ujian, biasanya saja suruh ini pipa bocor, teorema Torricelli ya, laju air. Jadi misalnya ini ada sebuah wadah yang kita isi air, lalu di sini kita dibocori di sini. Ini adalah X, ini adalah jarak dari jauhnya sampai muncratnya ini berapa jauh gitu, berapa sentimeter ya. Ada ada H1 itu adalah jarak dari permukaan alirannya itu ke dasar, H2-nya itu total, lalu ada H itu adalah dari permukaan ke sini dia. Nah, jadi untuk menghitung kecepatan laju pipa bocor, kami bilangnya pipa bocor kemarin, laju air berdasarkan teori Torricelli, laju daripada aliran ini nanti lajunya apabila dibocori di sini apa di sini, tergantung dia H-nya ya. Hanya akan berpengaruh dengan kelajuannya dan pengaruh terhadap X-nya. Jadi cara menghitungnya V sama dengan akar 2GH. Kalau kita mau mengetahui jangkauan pancaran airnya, X-nya, kalau misalnya ini H1-nya kita ganti menjadi ke atas misalnya, X-nya bisa ganti lagi, bisa kita tentukan dengan persamaan 2 kali akar H1 akar H kali H1 ini.
H itu adalah ini, H kali A1, H atas dari permukaan ke lubang dan juga dari lubang ke bawah ke dasar, dia itu H-nya ya. Atau waktu pancaran air mencapai tanah juga bisa kita tentukan dengan akar 2 kali H2 kurang H. H2 itu adalah total tinggi air dari permukaan sampai ke dasar, dikurang dengan tinggi dari permukaan air sampai ke lubang pancaran air, itu dibagi dengan gravitasinya gitu. Nah, ini juga penerapan hukum Bernoulli, yaitu ada efek Venturi, ada namanya Venturi dengan manometer, tanpa manometer. Ini kayaknya kita lanjutkan di minggu depan saja ya. Sekalian saja akan buatkan contoh soalnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.